Halo, selamat pagi pemirsa. Bagaimana kabarnya Anda hari ini? Senang sekali bisa berjumpa lagi di program Ayo Sehat, tentunya dengan sejumlah informasi dan juga inspirasi seputar dunia kesehatan. Tidak lupa, kami ingatkan kepada pemirsa di rumah untuk tetap menjaga protokol kesehatan dan semoga pandemi COVID-19 ini bisa kita lalui bersama. Tentu, kami juga mengingatkan untuk bisa memfollow Instagram Ayo Sehat di @ayosehat_kompas.tv dan juga di kanal YouTube Ayo Sehat Kompas TV. Hari ini Ayo Sehat membahas mengenai Bell's palsy, yakni gangguan syaraf pada wajah yang membuat separuh sisi wajah terasa kaku. Penasaran seperti apa? Kita mulai Ayo Sehat bersama saya, Elgin Fridianto. Pemirsa, penyakit Bell's palsy sekilas mirip dengan gejala penyakit stroke, yakni mempengaruhi syaraf pada wajah. Namun ada gejala dari penyakit tersebut yang berbeda. Lalu, seperti apa cara mengenali gejala Bell's palsy? Kita simak informasinya berikut ini. Pemirsa setia Ayo Sehat, Bell's palsy adalah kelumpuhan otot wajah yang umumnya memengaruhi salah satu sisi wajah. Sebelah wajah penderita Bell's palsy bisa mengalami lumpuh atau menjadi kaku. Gejala Bell's palsy dan stroke terlihat serupa karena kedua penyakit ini sama-sama memengaruhi saraf di wajah. Namun berbeda dengan stroke, jika gejala stroke umumnya berlangsung cepat atau tiba-tiba, maka gangguan syaraf pada Bell's palsy muncul secara bertahap dan dapat memburuk dalam kurun waktu 2-3 hari. Melansir dari laman kompas.com, ada sejumlah gejala Bell's palsy, seperti separuh sisi wajah terasa kaku, susah memejamkan mata, sebelah bagian wajah lumpuh total, nyeri di rahang atau belakang telinga, sakit kepala, lidah kurang peka, mata dan mulut kering, telinga berdenging, susah berbicara, serta susah makan dan minum. Penyakit yang menyerang saraf ini sulit dicegah karena sebagian besar Bell's palsy disebabkan infeksi virus. Dilansir dari Johns Hopkins Medicine, sejumlah faktor risiko yang bisa jadi penyebab Bell's palsy diantaranya yakni diabetes, tekanan darah tinggi, cedera di wajah, keracunan, penyakit lime, sindrom Guillain-Barré, sarkoidosis, miastenia gravis, multiple sklerosis, serta infeksi virus seperti herpes simplex, herpes zoster, mononukleosis, flu, dan meningitis. Penyakit Bell's palsy juga dikenal sebagai penyakit kelumpuhan wajah perifer akut. Menurut laman Johns Hopkins Medicine, penyakit Bell's palsy bisa menyerang pria maupun perempuan yang berusia antara 15 hingga 60 tahun. Sejumlah selebritas di tanah air pernah mengalami Bell's palsy. Salah satunya adalah Samuel Zilguin, yang juga mengalami Bell's palsy di usia muda tahun 2010 lalu. Lantas, seperti apa penanganan Bell's palsy dan bagaimana cara mencegahnya? Temukan jawabannya di Ayo Sehat. Nah, pemirsa, di sebelah saya sudah ada seorang artis, yaitu Mas Samuel Zilguin. Mas, kabarnya pertama seperti apa hari ini? Kabarnya baik, sehat selalu. Alhamdulillah, baik. Nah, pemirsa perlu menjadi informasi bahwa seluruh kru yang bertugas pada pagi hari ini dan juga Mas Samuel sudah melaksanakan protokol kesehatan yang ketat dan juga sudah melalui tes COVID-19. Nah, ini kita bicara soal Bell's palsy nih, Mas Samuel nih. Kita pengen tahu nih, gimana sih ceritanya waktu itu bisa terkena Bell's palsy? Oke, jadi ceritanya itu kejadian di tahun 2011 ya, kurang lebih. Apa 10 gitu, pas Piala Dunia deh. Jadi waktu itu saya memang lagi banyak kerjaan. Ada stripping, ada nge-host juga di stasiun swasta, sama lagi lumayan aktif olahraga, nge-gym. Nah, itu semua tuh ya dalam beberapa minggu tuh padet lah. Nge-gym, nge-host, apa segala macam, syuting stripping. Sampai suatu hari, syuting stripping itu waktu itu masih pulang pagi terus saya. Oh, hampir seperti begadang ya berarti ya? Ya, capek lah, terus akhirnya saya inget banget syuting di Cibubur. Lagi nonton bola, saya bawa kursi syuting sih. Saya taruh, saya sambil nonton. Tapi di situ tuh perasaan udah mulai nggak enak. Saya pikir karena kecapean kan, karena biasanya kan gitu kan. Udah mulai lemas gitu ya? Lemas, segala macem. Tapi yang lebih spesifiknya lagi tuh kayak ada sakit gigi gitu di belakang. Tapi cuma sebelah? Sebelah. Sakit gigi bukan yang aduh sampai enggak gitu ya. Cuman kayak dipencet gitu enak, kayak orang bengkak tapi mau sembuh. Kan dipencet gini enak kan? Kayak nyut-nyutnya enak. Nah,
gini. Udah normal tuh. Akhirnya saya pulang syuting jam 2-an sampai rumah kurang lebih. Callingan pagi lagi. Pas mandi, itu perasaan udah nggak enak. Tapi karena pikir, oh ini kecapean. Kirain kan gitu. Mandi, terus kumur-kumur kok air keluar terus. Oh. Nggak ketutup rapat mulut ya. Iya, Tapi betul, belum betul. ngeh kalau itu Bell's palsy. Karena pas ngaca pun belum yang miring. Masih normal Masih berarti? normal, sarapan lah, sarapan. Kok minum nggak bisa ditutup mulut. Ya udahlah, selesai sarapan berangkat ke lokasi. Balik lagi di Cibubur. Sampai lokasi, ketemu kru segala macam, bercanda lah biasa. Cuman emang udah capek. Terus ketawa. Pas ketawa, kok nggak balik, miring terus. Kalau nggak salah mulut sebelah kiri. Oke. Cut, nyangkut gitu. Hah, gimana nih? Udah kita panik tuh. Nggak ada yang tahu kenapa, sebenarnya nggak ada yang tahu. Kru semua tuh nggak ada yang tahu pemain. Ini sakit apa nggak ada yang tahu. Nah, akhirnya ke rumah sakit deket-deket situ. Pas ke rumah sakit ketemu dokter Syaraf kalau nggak salah. Saya lupa dokter bagian apa. Dicek lah, kirain stroke kan. Soalnya kan miring. Pas dicek kekuatan tangan kiri, kaki kiri, tangan kanan, kaki kanan, normal, semua normal. Cuman muka aja miring sebelah. Oke, sebelah kiri berarti ya? Iya. Pas dicek ternyata itu Bell's palsy namanya. Oke, Gitu baik. kejadiannya. Jadi kejadiannya kayak berjalan aja, kayak nggak ada apa-apa. Cuman kayak ngerasa capek. Oke. Tapi saya nggak tahu ya, maksudnya apakah orang lain ngalamin dengan gejala yang sama atau cuman saya Berbeda doang? ya? Gitu. Oke. Karena beberapa kejadian, kayak saya setiap bulan selalu ditanya di Instagram, nanya ini Bell's palsy gimana? Saya nggak tahu mereka ada gejala gimana, apa segala macam. Cuman yang saya rasain waktu itu kecapean karena mungkin karena padatnya aktivitas. Oke, lebih hampir ke situ. seperti begadang ya? Oke, nah Mas, ini kan tim dari Ayo Sehat mengumpulkan ada dokumentasi dari Foto ya. fotonya Iya. Mas Samuel nih. Masih kurus. Ini tahun 2000 berapa nih Mas nih? Lupa, saya kurang lebih 10 atau 11 lah. Oke, ini usia berapa nih Mas nih? Kira-kira saat terkena Bell's palsy kemarin? Mungkin 22 ya. 22? 22 kurang lebih. Oke. Jadi penyakit ini, Bell's palsy ya, ini juga bisa menyerang siapa aja loh. Saya pernah dapat DM Instagram, anak umur 3 bulan kena. Anak umur 3 bulan 3 bisa bulan kena? kena. Oke, baik. Jadi penyakit ini bukan penyakit kecil, gede, dewasa, atau tua. Bisa menyerang Semua kena. rentan umur tertentu berarti ya? Dan itu yang paling parah, saya pernah, anak saya kena nih umur 3 bulan. Hah, saya kaget 3 bulan. Gitu, makanya padahal kalau dibilang ini saya lumayan, maksudnya sehat ya, Iya, karena betul. olahraga segala macem, tetap kena gitu. Betul. Oke, nah perbincangan kita Mas Samuel ini masih sangat seru banget. Nanti usai jeda kita akan mendatangkan Dokter Syaraf. Oke. Dan kita akan berbincang lebih lanjut lagi mengenai Bell's palsy. Siap. Pemirsa, jangan beranjak dulu karena Ayo Sehat akan segera kembali usai jeda. Terima kasih Anda masih menyaksikan program Ayo Sehat masih dengan Samuel Zielguin dan sekarang sudah hadir dokter spesialis syaraf Dr. Debbie Amelia. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya dok? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah dokter ini kita masih membicarakan soal Bell's palsy. Sebenarnya kondisi seperti apa sih yang bisa memicu dari Bell's palsy? Oke. Silakan. Yang bisa memicu keadaan Bell's palsy adalah daya tahan tubuh yang rendah. Oke. Jadi kasus-kasus Bell's palsy itu sering datang ke misalnya kayak ke praktek saya. Pasien misalnya habis bepergian jauh, perubahan cuaca, bermain di pantai, keluar malam, angin semuanya akhirnya bisa memicu datang-datang mukanya miring. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang bisa memicu. Tapi lepas dari itu juga banyak penyakit-penyakit yang memang rentan untuk terjadinya Bell's palsy. Oke. Apa aja tuh dok? Diabetes mellitus, kencing manis, ya, wanita hamil, Oke. merokok. Nah, itu penyakit-penyakit yang rentan untuk terkena Bell's palsy. Oke, berarti kalau seperti Samuel ini, dia aktivitasnya sangat ketat, padat, dan mungkin istirahatnya kurang. Mungkin Mas, bagaimana nih? Iya, masuk akal sih ya, karena dulu saya memang ngerokok ya. Oke. Dulu ngerokok, dan saya sadar virus gampang masuk kalau kita nggak fit ya. Ya. Meskipun kita kelihatan sehat, olahraga segala macem, tapi kan aktivitas kita bukan cuma olahraga doang. Betul. Olahraga, kurang tidur kan jadi imun. Bahkan tadi sampai pulang pagi ya? Iya, sedangkan daya tahan tubuh kita kan pasti kan akan ngedrop. Meskipun kita ngerasa enggak, tapi itu kan ada di dalam kita nggak tahu. Jadi ya memang banyak
teman-teman saya dokter juga bilang kalau virus emang gampang menyerang buat orang yang daya tahan tubuhnya lagi nggak bagus. Betul. Gitu. Lagi nggak fit ya. Tapi Dok, sebenarnya kalau misalnya ya terkena AC terlalu banyak, mungkin di sebelah ya, hanya sebelah kanan saja sisi wajah, itu apakah bisa memicu juga? Jadi kita luruskan dulu ya masalah Betul. Bell's palsy ini. Ya. Oke. Jadi Bell's palsy itu adalah suatu kelumpuhan pada otot wajah sebelah, ya. Jadi unilateral. Kita mengatakannya karena apa? Karena kelumpuhan dari saraf fasial perifer. Yaitu itu adalah saraf ketujuh kranial. Jadi di otak kita ada 12 ya, saraf itu adalah saraf ketujuh, saraf fasial perifer, sifatnya akut, jadi mendadak. Oke. Jadi pasien misalnya Samuel bangun tidur pagi kok ngelihat mukanya miring, kumur-kumur air keluar lagi. Nah itu sifatnya mendadak. Dan penyebabnya sebetulnya idiopatik. Idiopatik artinya tidak diketahui. Tetapi banyak diduga penyebabnya adalah virus. Jenis virus yang apa yang penyebab dari Bell's palsy itu dikatakan adalah virus herpes simplex. Jadi HSV tipe 1 yang mengalami reaktivasi. Oke, baik. Nah, Dok, sebenarnya ini kan dikatakan bahwa Bell's palsy ini hampir sama seperti stroke, tapi ternyata berbeda. Tapi bagaimana cara mengetahuinya? Mungkin Samuel juga kemarin juga mungkin saat umur 22 tahun itu kayak seperti stroke, mungkin taunya kan tiba-tiba sebelah nggak bisa. Ini cara membedakannya bagaimana, Dok? Ya. Jadi rata-rata orang awam datang kaget begitu pagi melihat mukanya miring. Selalu mereka mengkategorikannya, wah saya kena stroke. Ya. Ini adalah dua hal yang sangat berbeda. Walaupun harus diwaspadai dari awal, karena bisa saja terjadi juga stroke. Jadi dua hal yang berbeda tapi kejadiannya akhirnya sama. Dia kena Bell's palsy juga, kena stroke juga. Okay. Bell's palsy itu adalah kelumpuhan saraf fasial perifer. Membedakannya dengan dia stroke, satu hal dia hanya terjadi di otot wajah. Ya? Hanya di wajah sebelah dan tidak melibatkan motorik. Kalau stroke umumnya ada hal-hal lain. Ada kelemahan seperti lumpuh sebelah, bicaranya pelok, ya, dan akhirnya dilakukan juga pemeriksaan-pemeriksaan lain yang menunjang bahwa dia murni Bell's palsy tanpa adanya stroke. Pemeriksaan dari pemeriksaan fisik sampai dilakukan CT scan semuanya untuk memastikan bahwa tidak ada penyebabnya. Kita selalu harus mendiagnosa stroke itu bisa saja menjadi bagian ada penyakit lainnya, tetapi Bell's palsy jelas bukan stroke. Oke, baik. Nah, tadi kan dokter sudah mengatakan bahwa ada pemeriksaan-pemeriksaan tertentu untuk menentukan ini stroke atau Bell's palsy. Saat Samuel pergi ke rumah sakit waktu itu, ya, pemeriksaan yang dilakukan seperti apa? Ya dites kekuatan tangan, kiri, kanan, kaki, segala macam. Pas dokter tahu, oh ini sih bukan stroke, Bell's palsy. Itu doang sih tes, maksudnya awal ya. Betul. Belum sampai yang lain-lain, baru tes awal tuh kekuatan tangan kiri, kanan, kaki juga. Itu doang sih di tes awalnya. Baik. Tapi kalau untuk ini mungkin pertanyaan bagi pemirsa juga ya, bisa berulang nggak sih, Dok? Berulang bisa, ya. Bisa. Jadi pastikan dia bukan stroke, ya. Jadi benar tadi Samuel bilang untuk memastikan dia bukan stroke dilihat tangan kekuatannya, tetapi dilihat mata suruh menutup, matanya tidak menutup dengan sempurna, ya. Mata tidak menutup dengan sempurna, kemudian alisnya tertinggal, jadinya tidak terangkat, otomatis garis dahinya hilang. Ya, betul. Kemudian turun sebelah karena ketarik. Kemudian disuruh bersiul, biasanya suruh bersiul, kumur-kumur air keluar, ences istilahnya. Ya. Bahkan mengunyah tidak bisa, sampai sakit di belakang telinga, hal-hal seperti itu. Kemudian misalnya dia mengalami, sudah jelas kita Bell's palsy, apakah akan bisa berulang? Bisa. Dia akan bisa berulang 1 kali, 2 kali, sampai 5 kali pun bisa. Oke. Nah, tentu kan pemirsa di rumah juga ingin tahu sebenarnya terapi apa yang Samuel lakukan sampai sembuh istilahnya, dan juga dari dokter akan juga menjelaskan cara mencegah terjadinya dan juga mengatasi dari Bell's palsy ini. Pemirsa, jangan beranjak dulu karena Ayo Sehat akan segera kembali usai jeda. Kembali lagi di program Ayo Sehat. Nah, Samuel, kemarin 2010 ya terkena Bell's palsy. Kira-kira berapa lama proses penyembuhan Bell's palsy dan rangkaian treatment apa saja sih? Bisa diceritakan, silakan. Oke, berapa lamanya itu dari miring sampai lurus itu 4 bulan. Dari lurus sampai bisa senyum
tambah lagi kurang lebih 2 bulan. Oh, hampir 6 bulan. Treatmentnya seperti apa? Tadi saya sempat ngobrol sama dokter, saya juga lupa nama treatmentnya apa dok ya, itu yang tadi saya sempat tanya. Jadi kalau kita ke rehab medik ya, fisioterapi akan dilakukan yang namanya varadisasi, masas wajah, dikompres, seperti itu. Terus juga ya siul, terus A-I-U-E-O, A-I-U. Nah, tapi harus yang kenceng kayak gitu. Jadi Sampai semua ototnya bekerja ya berarti ya? semonyong-monyongnya. Semonyong-monyongnya sampai kayak gitu, sampai jelek muka A-I kayak gitu-gitu, senam wajah lah. Betul. Berarti senam wajah ini sangat dianjurkan bagi penderita Bell's palsy, betul dok? Sangat dianjurkan. Mungkin ada tipsnya nih untuk pemirsa di rumah, seperti apa sih senam wajah yang betul? Ini karena kita pakai masker juga ya, agak sulit ya nih ya. Pipi dikempotin. Ya? Pipi dikempotin? Kemudian dikembungin. Oke. Kemudian bicara A-I-U-E-O, tapi selebar-lebarnya, semangap-mangapnya, Sebuka-bukanya mulut seperti itu ya mas ya? semonyong-monyongnya, huruf U, O, itu dilatih. Jadi Iya. kita mengatakan itu melatih otot-otot oral bukal kita di sini. Oke. Itu senam wajahnya. Senam wajah. Oke, itu untuk senam Kemudian wajah. seperti facial. Nah, kan begini, jangan Iya. begini. Ya. Nah, Baik. Untuk melatih. Kalau untuk mengunyah permen karet mungkin, apakah ini juga latihan ya istilahnya? itu salah satu juga latihan. Jadi, tapi nomor satu selalu saya tanyakan dulu ke pasiennya ada diabetes atau tidak, ya. Iya Itu benar, pasti. waktu ditanya gitu. Iya benar-benar. Ya, kalau ada diabetes, kencing manis itu ya pasti nanti Jangan. nggak boleh ya. Jadi kalau dia murni nggak kunyah permen karet. Karet. Karena kan dia melatih. Melatih untuk sini ya, mengunyah, bagian sini ya. Dari Karena- manis sampai pahit. Ya. Sampai nggak ada rasanya. Iya, Karena kayak gitu. pasien Bell's palsy itu tidak bisa dia mengunyah di sisi yang lumpuhnya. Jadi, jadi makanan tertinggal aja di sisi yang Betul. lumpuh. Jadi jangan didiamkan, harus dilatih. Ya, Dilatih salah satunya mengunyah permen karet. Oke, nah kalau untuk pasien Bell's palsy ini baiknya harus melakukan bed rest atau mungkin bisa melanjutkan aktivitas? Apabila kita mengalami langsung, misalnya besok pagi bangun kita ngelihat muka kita miring, kita ngences, kumur-kumur, air keluar, mata tidak bisa menutup sempurna, alis nggak terangkat, garis dahi hilang, kita datang ke dokter saraf. Iya. Ke dokter saraf sebaiknya secepatnya, karena penyakit ini ya salah satu yang menentukan penyembuhan adalah kecepatan berobat. Jangan datang sudah 2 minggu baru datang Iya. berobat. Oke, jangan terlalu Itu kelamaan satu, ya. ya. Jadi prosesnya adalah dia datang berobat ke dokter, dia akan diberikan pengobatan, yaitu pengobatannya karena penyebabnya dilansir adalah virus. Kita akan memberikan obat antivirus selama 5-7 hari. 5-7 Ya, hari. Dan- maksimal 10 hari. Makanya kalau dia datang udah 2 minggu, udah 3 minggu, Telat. ya Telat akhirnya ya? sudah lewat dan akhirnya penyembuhannya akan memakan waktu lebih lama. Oke, ya. berarti untuk proses penyembuhan ini Ya, tergantung dari seberapa tergantung, cepatnya ya? betul. Dan apa yang terlibat, apakah total semuanya atau mungkin dia hanya masalah, karena kan ada stadiumnya, dari stadium 1 sampai stadium 6, grade-grade-nya. Ya. Kemudian setelah diberikan pengobatan, awalnya pengobatan dulu, fisioterapi tidak boleh dilakukan di awal. Oke. Ya, jadi fisioterapi itu sebaiknya dilakukan adalah setelah hari kelima. Jadi udah puncaknya virus. Karena kalau di awal dia akan malah memancing lebih. Kan dia dirangsang kan? Ya akhirnya virusnya terangsang. Jadi biarkan dalam waktu 48 jam sampai 5 hari itu diberikan pengobatan dulu, yaitu pengobatan antivirus dan kortikosteroid. Oh, Ya. oke. Pengobatannya itu kortikosteroid sesuai berat badan. Biasanya kita berikan dalam waktu 2 minggu dan setelah itu diturunkan perlahan. Tapi kalau untuk yang obesitas itu apakah akan menjadi masalah dok? Kalau sesuai berat badan tadi dokter bilang. Kalau misalnya obesitas tergantung juga saat ini yang kita perlukan apa obat Oke. ya. Mana yang lebih diutamakan dia sedang mengalami suatu akut, ya kita obat itu juga tidak lama. Biasanya paling lama 2 minggu kita berikan. Oke, baik. Nah, sama tadi kan dikatakan untuk proses sampai bisa senyum lagi itu sekitar 6 bulan. Apa ada pola hidupnya yang berubah nih setelah Oh terkena iya, Bell's ini palsy? pola hidup juga penting nih. Jadi kita harus ngindarin yang namanya kalau naik mobil buka kaca. Oke. Kena AC secara langsung, kipas angin sama nguap. Nguap jangan nguap, langsung gede, jangan nyangkut loh. Pelan-pelan. Oh iya betul bisa nyangkut. Kalau bisa ditahan-tahan. Kan kadang-kadang kalau ngulet sambil nguap gede kan Iya. enak, tapi nggak boleh sebenarnya. Gimana tuh dok? Jadi untuk kita pola hidupnya ya supaya untuk bagaimana tidak terhindar dari Bell's palsy, walaupun sebetulnya kalau kena Bell's palsy kita akhirnya tidak bisa menghindari ya.
karena memang penyebab tidak ketahui. Jadi misalnya naik motor, terutama naik motor, Iya. Iya, betul. naik motor pakailah helm, memang udah untuk proteksi dan pakai helm sampai ke leher sini. Jadi kadang-kadang kalau yang pakai jaket ya sampai ke leher atau yang perempuan Mungkin ini ya, pakai apa namanya, shawl, lebih ya. ke arah Jadi supaya masker. kena anginnya. Kemudian lagi tidur cukup, ya tidur cukup itu udah pastikan daya tahan tubuh. Iya, Ya. betul. Tidur cukup. Kemudian lagi kalau pakai kipas angin nggak mungkin lah, kita mungkin tinggal di Indonesia panas kalau misalnya kepanasan nggak kepingin pakai kipas angin AC. Kipas angin AC-nya kan nggak salah ya. Tapi bagaimana kita naik mobil AC jangan langsung ke wajah, ke leher, Betul. ya. Kipas angin langsung ke muka, Kalau ke bisa kepala. ke arah lain dulu Ya. deh daripada masuk Atau yang di langsung. atas kepala, kipas angin itu jangan yang kepala. Ya, kita ke ruangan, Baik, ke baik, badan baik. kita. Oke, terima kasih loh untuk Dr. Debbie untuk informasi dan juga tips-tipsnya, dan Samuel Zilgue juga sudah menceritakan pengalamannya dan tentu mengingatkan kepada pemirsa untuk menjaga pola hidup sehat. Betul. Baik. Usai sudah perjumpaan kita pemirsa pada program Ayo Sehat hari ini. Saya Samuel Zilgue dan juga Dr. Debbie menemani 30 menit Anda. Tetap saksikan program Ayo Sehat hanya di Kompas TV independen terpercaya setiap pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Elgin Fridianto, Samuel Zilgue, Dr. Debbie pamit undur diri. Tetap jaga protokol kesehatan, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa.